Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Logai Kurja Channel dengan tema Dapodik. Kali ini kami akan berbagi tentang cara pengisian data pokok pendidikan PAUD dan Dikmas semester genap tahun 2018. Sesuai informasi yang ada di portal Dapodik PAUD dan Dikmas, bahwa Dapodik itu sudah bisa dibuka pada tanggal 7 Januari 2019. Tapi metode yang digunakan itu dengan Dapodik online. Jadi untuk PAUD dan Dikmas itu menggunakan metode full online. Nah, untuk alamat itu di app.pauddikmas.kemdikbud.go.id/Dapodik. Jadi untuk Dapodik versi offline itu belum dirilis. Nah, bagi PAUD dan Dikmas yang menggunakan online, yang pertama dilakukan itu harus dicek dulu di manajemen PAUD Dikmas Kemdikbud.go.id. Nah, di sana ada metode. Ya, ini alamat manajemennya. Ya, jadi manajemen PAUD Dikmas Kemdikbud.go.id. Jadi silakan login dulu. Ini ada dua. Ini untuk satuan kerja, ini untuk dinas. Yang di bawah untuk satuan pendidikan. Jadi untuk sekolah, untuk lembaga itu entry-nya di sini. Nanti masukkan username password aplikasi Dapodiknya yang sudah terregistrasi. Nah, jika ada permasalahan tentang loginnya, itu bisa menghubungi operator dinas untuk di reset. Nah, nanti untuk di reset. Jadi kalau nanti username passwordnya di reset, sudah di reset, itu harus daftar baru di sini. Nah, ini daftar baru ya. Nah, di sini setelah dilakukan login, nah ini tampilannya, tampilan data pokok yang sudah di entry ya. Di sini ada PTK, peserta didik, prasarana dan sarana. Nah, di sini di kotak biru itu berlogo wireless ya. Ini kalau posisinya masih offline, ini harus dirubah dulu. Cara merubahnya itu diklik. Nah, nanti di sini ada pilihan di metode sinkronisasi. Di sini ada offline, sinkronisasi online, atau Dapodik offline kirim file. Nah, untuk metode sekarang itu masih menggunakan Dapodik online. Jadi kalau yang kemarin pakai Dapodik offline, dipindahkan dulu ke Dapodik online. Nanti setelah terpilih, klik simpan. Nah, nanti ininya berubah. Nanti kalau sekolahnya kalau aplikasi offline-nya sudah keluar, di sini ada prefill. Ya, ini yang bisa di-download. Atau yang menggunakan Dapodik offline tapi kirimnya offline. Nah, ini di sini. Jadi kirim online ya, maksudnya kirim online itu di sini upload. Nah, tapi ini masih dalam tahap pengembangan ya, belum bisa dipakai. Nah, setelah ini terdeteksi Dapodik online, baru kita masuk ke alamat aplikasi Dapodik online-nya. Nah, alamatnya itu ada di app.pauddikmas kemdikbud.go.id/Dapodik. Nah, ini akan muncul halaman login. Nah, ini ada pengumuman juga batas pengisian Dapodik untuk semester 2. Ini bisa dilihat. Nanti masukkan
username, password Dapodik. Nah, ya. Lalu lakukan login. Nah, yang pertama akan muncul itu adalah lembar validasi. Nah, di sini ada beberapa data, nanti bisa dicek juga rekan-rekan semua data yang harus divalidasi, ya, terutama untuk data yang merah seperti ini. Di sini tertulis data rinci periodik sekolah belum diisi, data rinci sanitasi periodik ini belum diisi. Ini kalau ini merah, ini bisa kemungkinan data tidak akan diterima oleh server. Nah, lalu di sini sebelah kiri ada sinkronisasi terakhir. Nah, contoh ini 10 Desember 2018, berarti ini terakhir dia mengakses Dapodik itu pada tanggal 10 Desember 2018. Jadi belum tervalidasi. Nah, yang pertama dilakukan itu ngecek validasi, lalu dicek menu ini, saprasnya, jumlah siswa apakah sesuai. Kalau posisi ini kosong, berarti rombongan belajarnya belum diisi, ya, belum diisi. Lalu menu PTK. Nah, di sini ada PTK yang sudah dimasukkan ke Dapodik. Lalu akreditasi, ini akan terisi dengan sendirinya. Nah, ini kalau sudah tercek dashboardnya, itu kita harus berurutan mengerjakannya, mulai dari data lembaga, sarana prasarana, PTK, peserta didik, rombongan belajar. Nah, kita pertama cek lembaga dulu. Nah, kita lihat data lembaganya. Nah, ini data lembaganya. Nah, kita cek. Kalau datanya sudah lengkap, tidak ada berubah, masuk ke data yayasan. Kita cek data yayasannya. Nah, nomor telepon, apakah ada yang belum komplit gitu ya, itu diperbaiki. Lalu data periodik dicek. Nah, ini tadi datanya invalid karena memang ini datanya kosong. Nah, untuk merubah itu diklik edit atau menyalin data dari semester sebelumnya. Nah, kita salin. Nah, apa ya? Nah, ini akan terisi datanya. Ini data dari semester terakhir kemarin. Nah, ini pastikan cek juga. Di sini ada menerima BOP tidak bersedia. Nah, ini harus diedit karena untuk sekarang tidak mungkin lah PAUD tidak mau menerima BOP gitu. Nah, ini diedit. Di sini caranya ngedit, klik edit. Nah, ini daya listriknya, wilayah khusus, apakah lembaga saudara itu termasuk ke daerah khusus atau tidak. Nanti bisa dicek ke dinas, itu ada surat keputusan dari bupati atau wali kotanya. Nah, ini waktu penyelenggaraan, ini sumber listriknya, sertifikasinya. Nah, ini lalu akses internet. Nah, apakah lembaga Bapak memiliki akses internet atau tidak. Nah, ini untuk menerima BOP, ini kliknya bersedia. Nah, setelah terklik, lakukan simpan. Nah, ini oke. Nah, ini sudah terisi data periodiknya. Jadi menerima BOP bersedia. Lalu ke sanitasi. Nah, ini data sanitasi juga. Ini masih kosong. Jadi setiap semester itu akan diperbaharui. Data akan dikosongkan lagi. Kalau memang tidak ada perubahan, itu kita langsung salin data sanitasi. Klik ya. Nah, ini dicek lagi sumber airnya apakah berubah atau tidak gitu.
Nah, kalau memang datanya kosong mau langsung diisi, itu diedit ya, klik edit. Nah, ini diedit, dilihat lagi datanya apakah ada yang berubah atau tidak. Jadi kalau setelah teredit, kita lakukan simpan. Nah, ini sukses menerima data sanitasi. Oke. Nah, lalu masuk ke menu bantuan ya, masih di data lembaga. Masuk ke menu bantuan. Nah, ini data harus diisi bantuan apa saja yang sudah diterima lembaga ya, mau dari pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Jadi silahkan dientrikan di sini. Nah, ini contoh untuk BOP ya. Dia lembaga ini mendapatkan BOP 60 juta ya untuk operasional dari Direktorat PAUD. Nah, untuk yang tahun sekarang berapa dapat BOP-nya? Nah, ini tambah bantuan di sini. Tambah bantuan, kita pilih data-datanya di sini. Ya. Contoh kita tadi data BOP. Atau lembaganya mendapatkan bantuan alat peraga pendidikan. Nah, itu harus diinputkan di sini. Nah, ini kalau sudah tersimpan itu akan masuk data di sini. Jadi sewaktu-waktu kalau ada yang menanyakan berapa bantuan yang sudah diterima lembaga selama ini dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, ataupun dari komite sekolah atau dari masyarakat, ada juga di sini bisa diinputkan. Nah, ini setelah menu bantuan selesai, masuk ke layanan. Nah, ini layanan. Nah, ini dicek kemungkinan datanya kosong. Nah, kalau kosong itu biasanya masuk ke pengisian yang lain itu akan error atau akan tidak terbaca. Ini layanannya, karena ini TK ya, ini layanannya TK. Nah, kalau layanannya yang lain, kalau kober ya, kalau ini jenisnya kober, ini ada KB di sini pilih. Lalu jurusannya ya taman kanak-kanak atau PAUD. Nah, izin operasionalnya itu izin operasional yang masih aktif ya. Izin operasional yang masih aktif itu diinputkan di sini. Nah, ini setelah selesai klik simpan. Nah, itu data rincian lembaga ya yang harus benar-benar lengkap ya, karena identitas lembaga itu penting. Jadi sebelum mengisi data yang lain, data lembaganya harus benar-benar valid. Berikutnya masuk ke data sarana prasarana. Nah, data sarana prasarana di sini lembaga harus mengisikan sarana prasarana apa saja yang ada di lembaga itu ya, berstatus milik maupun bukan milik. Nah, di sini datanya sudah ada terisi, contoh ruang teori, ruang guru. Nah, berarti di sini ada 2 ruang teori dan ruang guru. Nah, untuk prasarana yang baru itu tinggal klik di sini. Nanti pilih jenis prasarananya. Di sini ada beberapa pilihan sesuai dengan standar sarana prasarana. Nah, ini dipilih. Di sini apa saja. Lalu statusnya. Nah, ini ada milik, sewa, pinjam, bukan milik. Nah, ini untuk lembaga yayasan, kemungkinan kalau bukan milik lembaganya, kalau milik yayasan, nah ini statusnya milik ya, atau sewa. Nah, ini kalau contoh ada ruang kelas milik masyarakat yang disewa oleh lembaga.
Lalu namanya di sini nama ditulis contoh ruang kelas ya. Berarti di sini ruang kelas itu digunakan untuk ruang kelas mana. Nah, ini panjang lebarnya diisi dan keterangannya. Nah, ini keterangan bisa diisi kalau memang ruang teori itu, contoh lembaga itu butuh rehab atau butuh perbaikan ya. Jadi mungkin di sini bisa dituliskan ruang teori dalam kondisi rusak berat. Nah, itu bisa diisi di sini. Jadi nanti pusat bisa melihat, oh berarti ruang teori ini dalam kondisi rusak berat. Nah, itu setelah terisi disimpan ya. Nanti datanya akan masuk ke sini. Lalu bagaimana mengedit data yang sudah dimasukkan di sini kalau ada kesalahan lah gitu ya. Ini di sini ada dua menu, pertama edit, kedua hapus. Nah, ini kalau mau mengedit ini klik edit. Nah, ini diisi. Nah, di sebelah kanan itu ada salin data kondisi. Nah, kalau kondisi ruang prasarana, ruang kelas itu kalau kondisinya tidak berubah ataupun berubah, nah itu harus disalin dulu datanya. Jadi di sini diklik salin data kondisi ya. Nah, sudah terisi. Nah, untuk mengecek itu kita tinggal klik ini, klik data ininya ya, data kelompok A, ini ruang teori kelompok A, kita klik. Nah, di sini akan ada data rincinya. Nah, pertama, terkait untuk melakukan perhitungan tingkat kerusakan terhadap bangunan, maka perhitungan kerusakan tersebut mengacu pada peraturan pemerintah PU nomor 45 tahun 2007. Nah, jadi silakan di sini di-download ya lampiran penilaian tingkat kerusakannya. Nah, ini ya penilaian kerusakan. Mungkin banyak beberapa lembaga yang bingung gitu cara bagaimana sih menilai kerusakan bangunan yang ada di sekolah. Nah, mungkin secara mendasar lah ini ada panduannya ya. Nah, untuk panduannya, jadi kerusakan ringan itu 30%, kerusakan sedang itu 45%. Jadi rentang 31 sampai 45 berarti itu rusak sedang. Nah, lalu dari 46 sampai 65 itu kerusakan berat. Nah, ini suka ada yang salah gitu ya dalam menentukan kondisi gitu. Jadi silakan nanti dicek kondisi bangunannya. Di sini sudah ada panduannya. Nah, ini bisa dibaca, di print ya. Nanti dikomunikasikan dengan pengelola lembaga untuk menginfokan. Nah, setelah data kerusakannya sudah ada, itu silakan diinputkan di sini, diinput kondisi. Ya, diinput kondisi. Kita bisa lihat di sini ada beberapa poin yang harus diisi kaitan dengan kondisinya. Nah, ini kalau data, karena ini sudah disalin dari semester sebelumnya, itu bisa dilihat kerusakannya. Nah, kita bisa lihat di sini di data persentase kerusakan. Contoh di sini penutup atap, kondisi rusaknya 75%. Nah, berarti itu kondisinya benar-benar rusak berat ya, sesuai dengan panduan yang tadi. Nah, kalau memang ada kesalahan penginputan, itu silahkan diperbaiki di sini, di menu ubah kondisi prasarana. Nah, di sini kita lihat
Jadi pengisiannya itu 0 itu dalam kondisi baik, 100% itu kondisi rusak total. Berarti kalau 75 itu sudah termasuk kerusakan total. Nah, bisa jadi penutup atapnya itu kosong gitu, rata gitu. Nah, ini nggak mungkin kan gitu. Ruang kelasnya kan masih dipakai, tapi kondisi penutup atapnya 75%. Berarti ini datanya masih salah kemungkinannya. Jadi harus dicek lagi kondisi atapnya. Jadi sesuai tadi rentang kerusakan 0 sampai 30% itu dalam kondisi baik, 30% sampai 45% itu dalam kondisi rusak sedang, 45% sampai 65% itu kondisi rusak berat, 65 ke atas itu rusak total. Rusak total itu ya berarti atapnya sudah tidak ada kalau memang diisi 75%. Jadi ini kemungkinan ada kesalahan pengisian, jadi harus diperbaiki. Nanti setelah diperbaiki itu klik simpan di sini. Nah, ini kita cek lagi kondisinya. Nah, kalau memang sudah lengkap, kita masuk ke sarana. Nah, untuk sarana ini data sarana yang ada di dalam kelas itu ya, diinputkannya. Ya, ada papan tulis, ada meja guru, ada kursi siswa, ya, ada berbagai macam sarana, termasuk alat-alat bermain untuk siswa. Ya. Di sini diinputkan, di sini tambah ya. Nah, di sini ada jenis prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana Permendikbud. Lalu status kepemilikannya. Nah, kalau ada yang milik lembaga, milik. Kalau ada yang sewa, sewa. Setelah tersimpan, itu klik simpan ya. Ini akan muncul data menu di sebelah kanannya. Nah, ini akan muncul di menu sebelah kanan sini. Nah, kalau sudah terisi itu diisi jumlahnya ya, isi jumlah sarananya berapa ya. Contoh ini balok ya. Tadi balok, jumlah balok yang ada di kelas itu jumlahnya ada berapa ya, diisi jumlahnya di sini. Lalu statusnya, kelaikannya, apakah masih layak pakai atau kurang layak ya, diinputkan di sini, dipilih. Nah, kalau sudah selesai, klik simpan. Nah, berikut juga dengan data-data yang lain. Jadi kalau lembaganya mendapatkan bantuan atau hasil dari belanja BOP, itu sarananya diinputkan di sini. Lalu berikutnya di menu buku dan alat. Nah, ini buku dan alat. Nah, di sini ada beberapa belanja buku ya yang dari BOP, itu diinputkan di sini. Nanti datanya akan sama dengan data yang dari menu bantuan tadi di menu lembaga. Kalau di menu bantuan itu sekolah mendapatkan bantuan buku, berarti bukunya harus ada di sini terinput. Ya, jadi di sini kalau ada penambahan buku atau alat, itu di sini ditambahkan buku dan alat. Nah, di sini jenisnya ya, jenisnya apa saja bukunya di sini ada. Nah, ini nama bukunya apa. Jadi ini nama buku atau alat itu berdasarkan nama judul bukunya gitu ya, nama judul. Kalau sudah selesai itu klik simpan. Nah, itu
kaitan data sarana prasarana di menu Sapras Dapodik online.